Pak. Maaf Pak, tadi terlambat Pak. Lagi ke WC Pak, buang air. Ya. Kita buka Pak ya. Nah, jadi buka aja tahu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini akan dilaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Agus Aribowo dengan NIM 15104160059 jurusan manajemen dengan judul Strategi Pemasaran pada Hotel 22 Sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menggunakan analisis SWOT. Dengan tim penguji yang saya hormati Bapak Adi Mursalim SEMM, yang saya hormati Bapak Eri Niswan SEMM, yang saya hormati Bapak Maulana Efrizal SEMM. Saya di sini Dami SPD MPD selaku host. Terlebih dahulu berdoa dulu, Saudara Agus. Ya Bu. Ya Bu. Silakan presentasi dengan waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Tolong dipaparkan secara singkat atau ringkas. Nanti pada saat sesi tanya jawab, tolong siapkan pulpen dan mencatat setiap masukan yang diberikan oleh tim dosen penguji. Berarti sudah boleh share screen sekarang Bu? Ya, silakan Bang. Selamat pagi ya Pak, Ibu yang saya hormati. Di sini saya Agus Ariwo dengan NIM 15104160059. Saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Strategi Pemasaran pada Hotel 22 Sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menggunakan analisis SWOT. Yang pertama dari bab 1, saya akan membacakan latar belakangnya. Membahas pemasaran berarti membahas juga tentang komunikasi. Perusahaan harus mampu berkomunikasi dengan para pemercaya atau stakeholder yang ada sekarang dan masyarakat umum. Strategi dalam menghadapi faktor eksternal yaitu agar kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi salah satu ancaman atau threats, serta apa saja yang menjadi salah satu peluang atau opportunities bagi suatu perusahaan. Setelah mengetahui faktor eksternal yang dihadapi suatu perusahaan tersebut, maka kita juga akan menganalisis faktor internalnya agar kita dapat mengetahui apa yang akan menjadi salah satu kekuatan atau strength bagi perusahaan. Dengan adanya faktor eksternal dan internal suatu perusahaan dapat menyesuaikan faktor-faktor lingkungannya sehingga usahanya tersebut dapat mencapai target yang sudah ditargetkan suatu perusahaan. Dalam mendukung kegiatan suatu perusahaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya objek daya tarik hotel. Hotel di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau sangat beragam mulai dari hotel bintang 1 sampai bintang 2, di mana semua hotel di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau memiliki produk dan fasilitas yang sama hotel tersebut. Berikutnya, dalam mendukung kegiatan suatu perusahaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya objek daya tarik hotel. Hotel di Kecamatan Tayan Hulu, di mana semua hotel di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau memiliki produk fasilitas yang sama yang ditawarkan kepada konsumen yang hanya dibedakan oleh bintang hotel tersebut. Berikutnya saya akan membacakan fasilitas hotel 22. Yang pertama ada jenis kamar dan harga, jumlah kamar, dan fasilitas. Yang pertama jenis kamar itu yang
bernama jenis kamar ekonomi dengan harga 125.000. Jumlah kamar tersebut ada 9 kamar dan fasilitasnya memiliki tempat tidur ukuran king, kamar mandi, TV, meja, kipas angin, minuman terletak di bangunan lama hotel. Yang kedua, jenis kamar standar dengan harga 250.000 dan berjumlah 16 kamar. Fasilitasnya memiliki tempat tidur ukuran king untuk single bed, tempat tidur nomor 3 untuk double bed, kamar mandi, AC, TV, minuman, sarapan pagi, ruangan aman dan bersih. Dan yang ketiga, memiliki jenis kamar VIP harga 500.000 dan memiliki 5 unit kamar. Memiliki fasilitas tempat tidur ukuran king atau double bed, memiliki TV, memiliki AC, meja makan, meja belajar atau meja kerja, lemari pakaian, kulkas atau minibar, kamar mandi, cerek listrik atau hot drink, minuman, sarapan pagi, dan ruangan yang besar cukup untuk family room, bersih dan nyaman. Berikutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan. Maka rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran hotel 22 sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menggunakan analisis SWOT. Batasan masalahnya, agar penulis tidak menyimpang dari tujuan penelitiannya, maka penulis membatasi permasalahannya hanya menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis SWOT yang ada di Hotel 22 Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Manfaat penelitiannya: 1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, penulis mendapatkan manfaat untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan yang diperoleh selama duduk di bangku. Yang keempat, ada pengertian penetapan harga. Yang terakhir, analisis SWOT. Mohon maaf Bang, waktunya sisa 5 menit lagi. Tolong dipaparkan dengan ringkas. Kedua, di sini ada kerangka pemikiran. Tabel tersebut memiliki lingkungan perusahaan makanannya, ada analisis eksternal, memiliki peluang usaha dan ancaman usaha, dan
Kedua, populasi dan sampel. Ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data memiliki dua. Terakhir, teknik analisis data. Di sini ada tabel analisis kuadran Tonsmetric lagi. Yang pertama, mendukung, strategi, dan agresif. Kedua, mendukung, strategi, dan diversifikasi. Ketiga, mendukung, strategi, stabilisasi, atau rasionalisasi. Keempat, mendukung, strategi, dan defensif atau survival. Di sini ada tabel matrix stone lagi, memiliki 6 tabel yang berikut: strength atau IWO, traits, strategi ST, dan strategi WT. Strength memiliki tentukan 5 sampai 10 faktor kekuatan internal. Weakness yaitu tentukan 5 sampai 10 faktor kelemahan internal. Opportunist yaitu tentukan 5 sampai 10 faktor peluang eksternal. Strategi SO yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO yaitu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Traits yaitu tentukan 5 sampai 10 faktor ancaman eksternal. Strategi ST yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WT yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindarkan ancaman. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih kepada Agus Aribowo. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mohon siapkan peralatan. Mungkin nanti ada beberapa masukan yang disampaikan oleh dosen. Stop share. Tolong stop share-nya, Bang. Diberhentikan dulu. Oh iya, Bu. Saya silakan kepada Bapak Eri Miswan SEMM. Silakan Pak. Terima kasih Bu Host Bu Dami, yang saya hormati Pak Adi selaku anggota tim seminar. Selamat pagi Saudara Agus, bisa dengar saya dengan jelas? Selamat pagi, Pak. Jelas, Pak? Ya. Akhirnya sampai juga ya ke meja seminar ya. Iya, Pak. Begini, kita harus meluruskan dulu ini bahwa 7P itu bukan strategi. 7P itu kebijaksanaan pemasaran atau marketing policy. Tapi kalau Anda menggunakan alat strategi 4P, SWOT, Anda menggunakan SWOT sebagai alat strategi, itu boleh. Tapi tetap judulnya 7P dulu, baru dengan menggunakan. Bisa Anda tampilkan kata-kata strategi, bisa juga tidak. Salah satunya, ini alternatif ya, kalau Anda mau catat silakan. Saya coba menawarkan kepada Anda nih. Judulnya itu ya, analisis SWOT pada kebijaksanaan pemasaran dalam kurung 7P, jasa hotel 22 sosok Kecamatan Tainhulu, Kabupaten Sanggau. Saya ulangi ya.
Analisis SWOT pada kebijaksanaan pemasaran jasa hotel 22 Sosok Kecamatan Tayan. Analisis SWOT pada pemasaran jasa hotel. Pada kebijaksanaan pemasaran jasa. Hotel 22 Sosok. Ya, itu salah satu alternatif saja ya. Ya, Pak. Oke. Yang perlu Anda berikan keyakinan kepada tim seminar yaitu ini kan tamunya ini kan sebagai responden ya. Ya, Pak. Apakah Anda mengambil berapa banyak tuh Anda ambil tuh sampel Anda itu? Respondennya itu. Ada berapa? Respondennya berapa orang? Ada 3 orang sih, Pak. Jadi Anda ini menggunakan teknik ekspertis ya, ahli ya, pendapat ahli gitu ya. Anda tidak mengambil responden nggak? Yang itu orang-orang yang pernah menginap di hotel ini. Pernah, Pak. Cuman berapa orang ya aja, Pak, yang saya dapatkan gitu. Yang itu nanti akan dirembukan dengan tim ya, kalau Anda apakah dapat diterima menggunakan sumber ahli atau Anda turun mengambil responden. Tapi di sini Anda tidak menampilkan data pengunjung selama 3 tahun terakhir. Kenapa? Oh, data pengunjung 3 tahun terakhir, Pak ya? Ya. Apa alasan Anda? Kan karena saya ada kepikiran untuk ngambil data itu, Pak. Ya memang ini model Anda ini masih belum clear bagi kami. Anda itu sebetulnya ingin meneliti responden, tapi responden tidak Anda tampilkan, atau Anda ingin menampilkan tim pendapat ahli, tapi tidak juga Anda tampilkan siapa yang akan menjadi narasumber Anda. Narasumber sih itu, Pak, di manajer hotel itu, Pak, Kak Lili itu, Pak. Itu manajer kan membawa suara dari pemilih, dia harus punya satu komitmen bahwa penerapan yang dia lakukan itu adalah murni dari ide dia diberikan kewenangan sepenuhnya, atau dia sudah mempunyai pokok-pokok garis besar haluan pengelolaan organisasi. Tidak bisa kita tiba-tiba menunjuk dia, karena kalau sumber strategi itu bukan pada direktur eksekutif, maka sumber Anda harus pada pemilik. Narasumber Anda itu. Tingkatan strateginya ada di situ. Tingkatan strategi itu mulai dari pemilik, stakeholder dominan, atau pelaksana, atau CEO, atau chief eksekutif. Mereka biasanya menggabungkan kedua ide kedua level itu. Jadi itu Anda catat itu, siapakah sumber strategi, apakah pemilik Pak Sugianto ya? Iya, Pak. Atau tadi itu Anda bilang Mbak Lili, atau kombinasi keduanya terhadap 7P itu. Nanti Artinya gimana? apa, Pak? Ya, terus gimana? Sepertinya apa menurut kamu itu? Ini pendapat saya, Pak ya. Ini sepertinya apa, manajer hotel tersebut apa sama Pak Sugianto itu memiliki kombinasi, Pak, untuk mengelola hotel tersebut, Pak. Ya, nanti Anda pastikan tuh, biar pendapat Anda itu didukung oleh fakta. Anda nggak boleh
berpendapat tanpa ada dukungan fakta. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sudah mendapatkan ada izin tertulis nih, persetujuan tertulis untuk penelitian di sana? Ada, Pak. Saya rasanya demikian, Pak Bu Dani. Ya. Terima kasih kepada Bapak Eri Miswan SMM. Selanjutnya dilanjutkan Pak Adi Mursalim SMM. Silakan Pak. Saya juga Pak dari Maulana. Oke, Saudara Agus. Ya, Pak. Judulnya kan strategi pemasaran atau ya. Apakah Anda Ya, Pak. Bagusnya sih pakai responden ya bagusnya. Kalau ini agak sulit nampaknya kalau pakai SWOT nih kan. Oke, SWOT. SWOT ini sulit bukan mudah karena itu melibatkan top manajemen kan. Ya, Pak. Dan dalam menentukan apa kelemahan, apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang ancaman itu kan itu melalui rapat-rapat top manajemen. Ya kan. Nah, kalau mereka merapat gimana datanya? Ya kan? Dia kan melalui pembicaraan nih, apa strateginya kan? Ada Pak, bisa ulangi sekali lagi, Pak? Kalau kayak SWOT kan melalui rapat, kan tidak langsung data perusahaan. Jadi kalau hotel Bisa diulangi lagi, Pak? Soalnya jangannya tadi lagi down tadi. Oh ya, jadi kalau Anda melakukan SWOT ini kan tidaklah mudah ya kan? Karena untuk menentukan strategi pemasaran itu kan top manajemen kan harus rapat, data dari manajer kan gitu. Jadi data sulit jadi karena rapat ada mekanisme aja gitu kan. Jadi kalau kita SWOT itu nanti ada TOS kan, TOS itu ada buat strateginya ESCO kan, strength opportunity, ada strength weakness, ada weakness itu kan. ST. ST kan itu kan melalui mekanisme rapat di top manajemen kan. Kayak gitu. Ya kan nanti nyaksin sendiri kasih apa harus. Ya kalau misalnya manajer tuh ada rapat gimana itu? Kalau dia tidak pernah rapat gimana bentukkan strategi kan gitu. Kan melalui diskusi kan, mereka kan, kan gitu. Bukan artinya Agusti mewawancarai manajer bukan. Tapi manajer itu dia juga harus rapat terdalam kan. Apa visi dari hotel? Apa visi hotel itu kan? Ya, apa visi hotel, kan? Dengar suara Bapak kan? Halo? Tadi videonya sangkut, Pak. Mas Amo nih, itu Ya, juga. Pak. Tadi video sangkut, Pak. Hah? Ya, Pak. Oh ini. Apa misi dan visi? Pertama kan gini, kalau kita tentukan SWOT kan nih, pertama harus tahu apa misi dan visi dari hotel tersebut kan, ya kan gitu kan? Soalnya visi dan misi kan, apa Ya, visinya, apa misinya itu data ada perusahaan. Kemudian nanti dari situ dan misi hotel. Ayolah, habis itu nanti kan mereka kan berapat apa strateginya kan gitu kan. Nah, dan mereka dalam strategi melakukan itu harus apa? Melakukan eksternal kan, apa internal dia. Ada ceritakan tuh apa internalnya, apa eksternal gimana kan, ada faktor ekonomi, sosial dan macam-macam kan. Dari situ artinya mereka apa strateginya nih, gitu kan? Strateginya apa? Ketos kan itu kan. Jadi mereka bisa apa gitu, diskusi gitu, data mereka. Tapi ini bisa diri, tapi sulit nanti. Takutnya nanti berhenti di tengah jalan itu, sulit datanya sulit. Nah itu bagus. Bisa diangkat, tapi nggak data sulit. Bisa gini, kalau kita pernah ada misalnya perusahaan itu melakukan ini, analisis eksternalnya kan, eksternal kan ada departemen ekonomi atau sosial, kan dikaji kan, itu juga harus pakai kuesioner tuh. Mereka pernah ada bertanya pada, kan mereka mengkaji pernah ada tuh hotel mengkaji tentang eksternalnya kan gitu kan, bagaimana pengaruh sosial pada hotel. Ya, itu kan susah datanya kan. Ada AMDAL lagi, dampak lingkungannya kan, saudara. Tapi kalau internalnya faktor karyawannya, pemasarannya kan, betul banyak tuh. Ya, internalnya banyak dikupas tuh. Internal banyak, karyawan gimana, SDM kan gimana kan, banyak ini komplikasi nih. Jadi Agusti ngambil skripsi ini melibatkan banyak mata kuliah. Ada situ ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, operasi, ada manajemen SDM, ada keuangan juga. Bagaimana keuangan perusahaan hotel harus ditekan lagi itu kan? Kan gitu.
Nah, ya kan? Sanggup enggak tuh beda semua itu. Mau enggak hotel ngasih data keuangan, nah. Ya kan? Kalau Bapak tuh kebiasaan pemasarannya 7 P aja cukup, Bah. Ya sederhana aja. Bahasa 1 P apa, 2 P, 3 P, 4 P, 5 P, 6 P, gitu 7 P kan. Nanti pakai kuesioner kan gitu. Itu aja bagus. Ya. Kalau tadi dikasih dulu Pak Eri apa? 7 Dia analisis kebijakan pemasaran pada hotel itu dua-duanya aja cukup itu deskripsinya kan. Analisis kebijaksanaan pemasaran pada hotel 22 sosok Kecamatan Tayan dulu itu aja. Nanti pakai kuesioner. Permasalahan bersama bagaimana kebiasaan pemasaran pada hotel 22 kan sosok kan. Yang kedua, bagaimana persepsi konsumen terhadap ya, masalah kan? Nah, gitu kan? Jadi 2 masalah gitu. Itu lebih mudah dibanding. Makanya maka nanti di data awal tuh ada jumlah pengunjung 3 tahun kan. Kalau yang kasus agak sulit nanti karena banyak mata kuliah, ada manajemen keuangan, kan? Ada manajemen pemasaran kan. Kadang internal kan ada pemasaran, ada SDM, ada operasi, kan internal semua kan. Lagi ke eksternal lagi, ada eksternal ada pakai pestel, ada political, ada ekonomik, ada sosial, ada teknologi kan. Nah, ada legal, ada ekologi. Bayangkan itu. Nanti COVID gimana? Nanti bagaimana pengaruh COVID terhadap bisnis hotel itu kan? Ribet nanti banyak, ya kan? Biaya juga. Bisa sih, bisa. Tapi nanti rumit nanti. Takutnya nanti aku tinggal jalan stop, kan gitu kan? Tak aku cari data lagi kan? Bagus sih, jadi bagus kan? Tapi juga harus ada hubungan dengan manajer karena data juga dari manajer juga kan, strateginya apa gitu. Menentukan strategi kan berdasarkan rapat, diskusi. Berarti harus berhubungan dengan manajer sana Pak ya? Iya, tapi sulit. Jadi itu nanti dikupas dari itu. Jadi sini kalau Juli ini melibatkan 4 mata kuliah. Kan strategi kan? Ini kan memang strategi kan? Ya kan? Ya, ada materi pemasaran, ada manajemen operasi, SDM dan keuangan. Mampu enggak tuh cari data itu semua dikupas tuh? Mau enggak hotel memberi data keuangan umpamanya? Ya kan? Yang kan hanya kelemahannya kelemahan weakness. Akan tahu bagaimana labanya, bagaimana laporan keuangannya kan harus tahu gitu kan. Nah, jadi macam bagaimana operasi jasa hotel ini kan itu manajemen operasi kan. Nah, mana tuh bagaimana penjatuhan kerjanya gimana? Kan banyak kupas tuh tebal di titik sini kan. Ya kan? Nah, kalau Bapak sih bagusnya itu aja analisis kinerja pemasaran pada hotel 22 sosok itu aja sederhana aja. Kita cari yang rumit-rumit di sini kan. Cari sederhana, ya kan? Analisis kebiasaan pemasaran pada hotel 22 sosok. Nanti di data pendukung itu ada tapi kan jumlah pengunjung itu ya tahu terakhir kan. Kemudian masalahnya bagaimana data-datanya itu dirubah lagi Pak. Rubahlah buat pengunjung ya. Bagaimana kebiasaan pemasaran pada hotel 22 kan? Bagaimana persesi konsumen terhadap masalah hotel 22 gitu aja ya. Nanti ada populer sampel, paham nggak? Oke ya? Ya Pak. Oke. Itu ya ada apa ya? Nah, kalau enggak Kita bikin scrollannya biasa. ada putus kerja. Jadi nomor Nomor 2. Saya bapak aja, saya bagian ada foto. tolong tunggu ya Bang. Ya Bu. Pak di chat Pak Mulana lagi. Tadi saya cari belum datang. Langsung Pak ya.
Oh, udah dibacanya bukan? Siapa nih? Saya kado. Agus Pak, iya Pak. Agus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Maulana Efrizal SMM. Silakan Pak. Pemasaran pada waktu Iya, kemarin tuh baru agak sulit untuk kan dia suatu besar. Jadi katanya koresponden ya. Bapak udah menguji deh. Udah Pak, tinggal Bapaknya. Halo, Agus. 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 Udah. Ya, Pak. Agus, sudah siap, Agus? 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 Halo Agus. Bagus ya. Ya, Bu. Nah, Agus, sudah siap, Agus? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, suara saya jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Tampilan gambar saya juga Sudah, Pak. jelas? Jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya, Gus ya. Sudah siap ya? Sudah. Oke. Ya, Pak. Kayaknya kamu yang nggak jelas nih. Ya, yang pertama, Gus. Yang pertama yang mau saya revisi, untuk daftar pustakanya kamu tidak mencantumkan daftar pustaka. Oh iya, Pak. Itu kemarin saya lupa, Pak. Sama kuesioner ya. Terus masalah judul, kan judul strategi pemasaran pada Hotel 22 Sosok menggunakan analisis SWOT. Kok objeknya sama dengan Fendi ya? Kamu kenal Fendi nggak? Objek Fendi, Pak. Fendi, kenal kan? Enggak, Pak. Masa nggak kenal? Soalnya hotel ini sama dengan Fendi. Fendi juga ngambil di Hotel 22 Sosok. Kamu juga ngambil di Hotel 22 Sosok. Coba banyak videonya. Hah? Videonya aku strategi pemasaran. Jadi, berarti di pos layanan yang bersama kan sama nggak sama. Nah ini dia pakai SWOT. Nggak sama pakai pos layanan, ganti pos lainnya. Nah itu. Kan nggak bisa sama, tetap sama. Ganti pos layanan banyak. Karena sama. Agus. Nggak boleh. Agus. Gus. Ya, Pak. Ya. Saya kan punya bimbingan Pak. namanya Fendi. Kemarin dia juga ikut ujian proposal. Ya. Judul kamu sama judul Fendi ini sama-sama strategi pemasaran, sama-sama juga di Hotel 22 Sosok. Berarti pos layanan. Jadi menurut saya lebih baik kalau ini misalnya memang mau dilanjutkan ke skripsi, judul kamu ini diganti. Tidak boleh strategi pemasaran, kan nggak mungkin ada judul yang sama. Jadi saya yang itu, Pak, yang ganti judul. Iya, kamu. Karena kan kamu yang belakangan. Saya juga heran kenapa kok bisa sama judul kamu sama judul Fendi ini. Makanya tadi saya tanya, kamu kenal nggak sama Fendi? Soalnya Fendi Hari pas saya penelitian di Hotel 22 tuh, Kak. Pak. Saya tanya kakak saya, belum ada penelitian, Kak. Pak. Kamu nanya siapa di situ? Saya nanya kakak saya, Kak. Kakak Haryati, Kak Lili. Lili. Heeh. Soalnya kemarin
Kakak saya manajer situ, Kak. Oh gitu. Ya. Oh berarti kamu nih adiknya manajer hotel dong? Cuman itu, Pak, adik sepupu itu. Oh bukan Bos pelayanan jalan. bukan kandung ya. Ya. Jadi gini, kalau saya boleh menyarankan, judul kamu ini tetap dikonsentrasi marketing, cuma redaksi judulnya yang diganti, bukan strategi pemasaran, tapi mungkin bisa kamu ganti ke kualitas pelayanan. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi bukan mengganti misalnya di apa ya, misalnya ini dibatalkan, kita batalkan, itu bukan, cuma karena sudah terlanjur ada satu yang kita uji kemarin yang judulnya sama persis seperti kamu ini, ya konsekuensi mau nggak mau ya kamu yang harus menyesuaikan atau kamu yang mengganti judul ini, ya bisa kan? Jadi berarti saya yang ngalah gitu, Pak ya. Iyalah. Iya, karena ya nggak apa-apa. Jadi gini, Agus, kalau misalnya ini juga jadi pengalamannya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu atau lain hal, jangan langsung mudah putus asa gitu ya. Ya, Ya, Pak. misalnya ini cuma masalah biasa lah gitu. Kecuali kalau ini dibatalkan, tidak jadi diujikan, baru boleh kamu down, putus asa. Banyak kok teman-teman kamu yang disuruh ganti objek, disuruh sesuaikan judulnya, banyak. Yang penting kan masih bisa dipertahankan untuk dilanjutkan menjadi skripsi. Begitu pemahamannya, Gus ya? Ya, Pak. Jadi bukan berarti kamu ada kayak rasa, oh saya harus mengalah, Pendi yang menang, saya yang kalah, Pendi yang menang. Bukan seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, mindsetnya itu bukan seperti itu. Biasa, kalau dalam ujian itu biasa seperti itu. Revisi, koreksi itu biasa. Nah, jadi itu kenapa harus dilakukan? Ya, untuk membentuk mental kamu juga. Ya, jadi jangan mudah putus asa. Jadi tinggal nanti kamu ganti saja, nggak usah pakai strategi pemasaran. Jadi kamu menggunakan kualitas pelayanan yang ada di Hotel 22 Sosok. Dan Berarti menggunakan kualitas, Pak ya. iya, dan ini juga ada hikmahnya, Gus. Karena kamu mengganti dengan kualitas pelayanan, berarti kamu tidak perlu menggunakan analisis SWOT. Ya, Gus. Ya, Pak. Nah, gitu. Jadi ada hikmahnya ketimbang kamu menggunakan judul ini, tapi kamu harus menggunakan. Tapi, Pak, Apa? objek-objeknya tetap sama. Objek penelitiannya tetap sama, cuma judulnya saja yang diganti. Jadi tidak menggunakan strategi pemasaran. Karena ini dia berkaitan dengan kualitas pelayanan, kamu tidak perlu lagi menggunakan SWOT, ya. Ya, Pak. Nah, ada hikmahnya, Gus. Jadi kayak tadi kamu bilang berarti saya ngalah, itu sebenarnya ada hikmah di balik case ini. Jadi kamu tidak repot-repot menggunakan SWOT. Kamu tahu SWOT nggak? Analisis SWOT. Iya, tahu nggak cara ngerjakannya nanti seperti apa? Nah, itu lagi saya pelajari, Pak. Nah, seharusnya kamu malah bersyukur dengan diganti judul kamu ini. Jadi kamu tidak perlu repot-repot menggunakan atau mempelajari lagi analisis SWOT, gitu, Gus. Ingat, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, Gus. Jadi jangan lihat dari sudut pandang yang sempit, ya. Oke. Nah, jadi itu ya, Gus ya. Karena nanti kamu merubah kualitas pelayanan, jadi ada beberapa bagian di bab 1, bab 2, bab 3 ini nanti yang akan ikut berubah. Nah, nanti tinggal kamu cari skripsi tentang kualitas pelayanan, nanti tinggal kamu sesuaikan dengan konten proposal skripsi kamu ini, ya, Gus ya? Ya. Nanti kamu cari, kamu googling, misalnya skripsi orang ada nggak yang mirip tentang kualitas pelayanan, tinggal kamu ATM-kan di situ, amati, tiru, modifikasi, jangan ditiru semuanya ya, itu plagiat nanti. Ya, Pak. Tes lagi ya.
Sama ini Gus, nanti kalau kamu ngeprint ulang, tolong diperhatikan lagi ukuran hurufnya. Ini mungkin ukuran 11 ini ya. Kecil. Ukuran hurufnya terlalu kecil Pak ya? Ya ini mungkin 11, jadi nanti kamu pakai ukuran 12. Sama marginnya diperhatikan juga ya. Ya Pak. Margin atas, kiri, kanan, bawah itu kamu perhatikan 4433. Ya Gus? Gus? Ya. Ya, margin kamu perhatikan, ukuran fontnya kamu perhatikan, habis itu nanti judulnya kamu ganti kualitas pelayanan. Ya, dan nanti Ya, Pak. karena sudah berubah kualitas pelayanan, berarti tinjauan pustakanya itu juga menyesuaikan, dan lain-lainnya juga ikut menyesuaikan, termasuk daftar pustakanya juga ikut menyesuaikan. Ya Gus ya? Oke Agus. Halo Agus, Sudah selesai. apakah suara Ibu ada terdengar? Halo.